Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang latar belakang pembelajaran mikro. Pembelajaran merupakan suatu proses yang sangat kompleks. Dikatakan kompleks karena dalam proses pembelajaran melibatkan beberapa komponen yang saling mempengaruhi satu sama lain. Komponen-komponen tersebut terdiri dari 4 komponen utama, yaitu yang pertama, tujuan atau kompetensi yang dapat dicapai oleh siswa. Kedua, materi atau bahan ajar yang harus dikuasai oleh siswa. Ketiga, metode atau cara untuk pembelajaran siswa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dan keempat, evaluasi sebagai alat untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan yang diharapkan. Nah, peran guru juga terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia itu sangatlah besar. Guru dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mendidik peserta didik dengan sangat baik. Tidak hanya itu, guru juga harus memiliki keterampilan mengajar. Nah, menurut Glisman dalam Sukirman 2012 menjelaskan yang dimaksud dengan keterampilan dasar mengajar pada dasarnya adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki dan diterapkan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, keterampilan dasar mengajar ini di antaranya adalah ada beberapa keterampilan. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan menghadapi siswa, keterampilan menggunakan metode dan media yang secara tepat. Selanjutnya, keterampilan mengelola lingkungan pembelajaran, keterampilan menjelaskan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan menggunakan variasi. Nah, selain keterampilan dasar mengajar tadi yang telah disebutkan, seseorang guru juga harus menguasai kegiatan membuka, melakukan kegiatan inti, dan kegiatan menutup pembelajaran. Nah, sebagai contohnya, ketika pembelajaran tematik misalnya, mengenai perkembangbiakan makhluk hidup. Tentunya guru tidak langsung memberikan contoh perkembangbiakan makhluk hidup secara langsung ya, tetapi terlebih dahulu melakukan pembukaan dan persepsi awal sebelum ke materi pembelajaran. Untuk itu, dalam kegiatan mengajar juga guru harus didukung oleh ilmu, teori, serta pengetahuan secara ilmiah. Melalui pembelajaran mikro akan melahirkan konsep, pengetahuan yang baru tentunya tentang pembelajaran khususnya pendidikan secara luas. Nah, adapun menurut H. Malik 2002 mengatakan pengajaran mikro adalah studi tentang pengajaran yang dilaksanakan dalam waktu dan jumlah siswa tertentu, yakni selama sampai 20 menit dengan jumlah siswa sebanyak 3-10 orang. Nah, bentuk pembelajaran yang disederhanakan dan lebih memfokuskan diri pada beberapa aspek. Nah, setelah pembelajaran selesai, maka diadakan sebuah umpan balik untuk melihat keefektifan dari pembelajaran yang telah berlangsung tadi. Nah, pembelajaran mikro merupakan pembelajaran untuk mempersiapkan, meningkatkan profesionalisme guru, dan pentingnya pembelajaran mikro ini yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan alasan pembinaan kemampuan praktis. Kadang-kadang apa yang sudah biasa dilakukan di kelas ketika mengajar saat sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan inovasi yang berkembang. Dengan demikian, kemampuan mengajar mereka masih memerlukan upaya-upaya yang berdasarkan tuntutan zaman yang terus berkembang. Maka kadang-kadang apa yang sudah biasa dilakukan di kelas ketika mengajar saat sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan inovasi yang berkembang. Dengan demikian, kemampuan mengajar mereka masih memerlukan upaya-upaya yang berdasarkan tuntutan zaman yang terus berkembang. Agar memiliki kemampuan yang profesional, juga
calon guru dan para guru secara terus-menerus dapat mengasah, memperbaharui, dan meningkatkan kemampuan mengajarnya melalui program latihan atau model pembelajaran mikro atau micro teaching ini ya. Selanjutnya adalah pengertian dari pembelajaran mikro. Menurut Sunaingsi dan Sunaria tahun 2018, pembelajaran mikro dalam program kurikulum pendidikan keguruan merupakan pendekatan pembelajaran yang mempersiapkan dan meningkatkan kompetensi melalui program pelatihan pembelajaran yang disederhanakan. Lantas, apa saja yang disederhanakan dalam pembelajaran mikro? Nah, diantaranya adalah tujuan pembelajaran yang dibatasi menjadi 1-2 tujuan saja, tujuan latihan cukup 1 penguasaan keterampilan, jumlah siswa yang hanya membutuhkan 10-15 orang saja, dan waktu yang terbatas yaitu 10-20 menit. Nah, selanjutnya adalah pengertian pembelajaran mikro menurut para ahli. Nah, diantaranya adalah dari McKnight, Hasibuan, dan Mujiono dalam Sunaingsi dan Sunaria tahun 2018 yang menyatakan bahwa pembelajaran mikro itu dirumuskan sebagai pengajaran dalam skala kecil atau mikro yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan baru dan memperbaiki keterampilan yang lama. Nah, yang kedua itu adalah dari McLaughlin dan Moulton, sama dari Hasibuan dan Mujiono dalam Sunaingsi dan Sunaria tahun 2018, menyebutkan bahwa pembelajaran mikro adalah metode latihan penampilan yang dirancang secara jelas dengan jalan mengisolasi bagian-bagian komponen dari proses mengajar sehingga guru atau calon guru dapat menguasai setiap komponen satu persatu dalam situasi mengajar yang disederhanakan. Yang selanjutnya adalah dari Upperberg, yaitu Sukirman dan Kasmat dalam Sunaingsi dan Sunaria tahun 2018. Nah, di sini menyebutkan bahwa pembelajaran mikro pada dasarnya adalah sebuah laboratorium untuk lebih menyederhanakan proses latihan kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran. Nah, yang terakhir adalah dari Sugeng Paranto dan kawan-kawan. Ini tuh dari Sukirman dan Kasmat dalam Sunaingsi dan Sunaria tahun 2018 menyatakan bahwa pembelajaran mikro atau micro teaching merupakan salah satu cara latihan praktek mengajar yang dilakukan dalam proses mengajar yang dimikrokan untuk membentuk dan mengembangkan keterampilan mengajar. Nah, jadi bisa disimpulkan ya teman-teman bahwa jadi pembelajaran mikro adalah proses persiapan profesional yang secara formal bekerja atau berlatih di lapangan sesuai dengan profesi yang ditekuninya. Nah, kemudian di bawah bimbingan juga yang sudah berpengalaman dan ahli dalam bidangnya, serta dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk mengembangkan berbagai kompetensi, menambah berbagai temuan, dan tentunya pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan tanggung jawab profesinya. Nah, dengan kata lain, dalam pembelajaran mikro itu, calon guru dapat merasakan situasi yang sebenarnya di dalam kelas selama pembelajaran berlangsung, seperti menghadapi siswa yang memiliki karakteristik berbeda-beda, mengelola kelas dengan baik itu seperti apa, dan menyampaikan materi pembelajaran dengan berbagai modul, metode, teknik, atau media pembelajaran yang dikira sesuai dengan situasi yang dihadapi. Oke, teman-teman? Pembelajaran micro teaching sebagai mata kuliah yang tak terpisahkan dari struktur kurikulum program pendidikan keguruan, seperti yang rekan saya jelaskan di atas, yaitu diarahkan dalam upaya memfasilitasi mahasiswa calon guru untuk menguasai dan memiliki kompetensi yang diharapkan. Di antaranya ada 4 rekan-rekan, yaitu yang pertama, mempersiapkan, membina, meningkatkan mutu guru agar dapat memenuhi standar kompetensi pedagogik. Yang kedua, mempersiapkan, membina, dan meningkatkan mutu guru agar dapat memenuhi standar kompetensi kepribadian. Yang ketiga, mempersiapkan, membina, dan meningkatkan mutu guru agar dapat memenuhi standar kompetensi sosial. Yang keempat, jenis kompetensi yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan kompetensi sosial. Secara konsep, masing-masing dapat dibedakan. Akan tetapi, keempat jenis kompetensi tersebut pada realisasinya harus merupakan suatu kesatuan yang utuh. Direfleksikan dalam seluruh perilaku guru pada setiap pelaksanaannya, tugas pembelajarannya. Jika dianalisis secara lebih mendalam, kemampuan dan keterampilan mengajar nampaknya lebih cenderung terkait dengan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa mengajar itu bagian dari mendidik, sementara ilmu mendidik itu termasuk pada kawasan pedagogik, rekan-rekan semuanya. Kemudian juga demikian dengan kompetensi profesional, yang sering diartikan keahlian dalam bidangnya.
dalam hal ini yaitu ahli dalam melaksanakan pembelajaran maksudnya. Oleh karena itu tidak salah jika kemampuan dan keterampilan mengajar itu erat sekali keterkaitannya dengan penjabaran dari kedua jenis kompetensi tersebut. Oleh karena itu tidak salah jika kemampuan dan keterampilan mengajar erat kaitannya merupakan penjabaran dari dua jenis kompetensi tersebut, yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Akan tetapi bukan berarti dua kompetensi lainnya tidak ada keterkaitannya gitu. Sebab bukanlah ketika guru mengajar tidak lepas dari interaksi sosial dengan siswanya. Kemudian bukankah ketika guru mengajar itu harus mencerminkan sebagai sosok pribadi yang dapat menjadi suri tauladan bagi siswanya. Benar begitu kan rekan-rekan? Atas dasar beberapa kajian dan pembahasan yang saya sebutkan tadi, maka pada hakikatnya keempat jenis kompetensi tersebut satu dengan yang lain itu merupakan satu kesatuan yang utuh, melekat dan harus direfleksikan oleh guru dalam kebiasaan berpikir maupun bertindak. Dan disinilah hal-hal dari kompleksnya tugas pembelajaran. Tidak bisa dipungkiri rekan-rekan, kita tahu lagi bahwa pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks. Mengingat rumitnya tugas pembelajaran, maka sebelum terjun secara langsung menghadapi tugas yang kompleks tersebut, bagaimana setiap calon guru melakukan proses persiapan secara matang. Dilakukan setahap demi setahap melalui program latihan yang dilakukan secara sistematis dan terkontrol tentunya. Hal ini sangat penting, mengingat dengan telah dikuasainya bagian demi bagian dari aspek-aspek pembelajaran, maka mempermudah untuk melakukan proses adaptasi rekan-rekan semuanya dalam melaksanakan tugas pembelajaran pada situasi yang sebenarnya nanti. Oleh karena itu, dilihat dari beberapa alasan dan pengertian pembelajaran, bahwa micro-teaching ini, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dari pembelajaran micro-teaching ini sebagai suatu pendekatan pembelajaran. Nah, di antaranya ada 4 nih tujuan micro-teaching sebagai pendekatan pembelajaran. Yang pertama, untuk memfasilitasi, melatih, membina calon guru maupun para guru dalam keterampilan dasar mengajar atau teaching skill. Untuk memfasilitasi, melatih, dan membina calon guru maupun para guru agar memiliki kompetensi yang diharapkan oleh ketentuan undang-undang maupun peraturan dari pemerintah. Selanjutnya, yang ketiga, untuk melatih penampilan dan keterampilan mengajar yang dilakukan secara bagian demi bagian, secara spesifik agar diperoleh kemampuan maksimal sesuai dengan tuntutan profesional sebagai tenaga pendidik atau seorang guru. Yang keempat, bukan yang terakhir, untuk memberikan kesempatan kepada para calon guru untuk mengoreksi, berlatih, serta menilai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh diri sendiri atau self-evaluation. Dalam hal keterampilan mengajarnya, dalam hal keterampilan menguasai materi pengajaran, pembelajaran, dan sebagainya. Yang kelima, untuk memberikan kesempatan kepada setiap calon guru untuk meningkatkan dan memperbaiki kelebihan dan kekurangannya gitu. Kalau tadi di keempat kita mengetahui kekurangan dan kelebihan, nah yang di kelima ini kita berusaha untuk memperbaiki kekurangan ataupun kelebihan yang kita miliki. Sehingga guru selalu berusaha meningkatkan layanan kepada siswa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut bukan perkara mudah rekan-rekan, dapat diperoleh sekaligus dalam waktu yang relatif singkat itu memang sesuatu yang jarang sekali orang-orang bisa lakukan tersebut. Nah, oleh karena itu, menurut National Education Association atau NEA, seorang yang mengikuti suatu profesi atau yang menggeluti suatu profesi harus siap memperbaharui kemampuannya melalui latihan. Maksudnya setiap orang yang menggeluti profesi di dalam satu bidang itu harus mengupgrade skillnya gitu, sesuai dengan perkembangan zaman yang sedang berlangsung. Kemudian juga lebih mementingkan layanan kepada siswa, khususnya di bidang guru, di atas keuntungan pribadi gitu. Nah, itu rekan-rekan tujuan dari pembelajaran micro-teaching, mulai dari aspek 4 kompetensi yang harus dikuasai, kemudian juga mengasah skill kita, kemudian juga ya kita selaku calon guru ya rekan-rekan dalam tanda kutip. Jadi itu adalah penjelasan dari saya mengenai tujuan daripada pembelajaran micro-teaching. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang manfaat dari pembelajaran mikro. Manfaat dari pembelajaran mikro menurut Asril dan Sadikin A tahun 2020 halaman 12 terdapat 7 manfaat dari pembelajaran mikro. Yang pertama adalah mengembangkan dan membina keterampilan mengajar bagi calon guru.
Dan yang kedua adalah keterampilan mengajar dapat terkontrol dan dapat dilatihkan. Dan yang ketiga adalah perbaikan dan penyempurnaan dapat secara cepat diperbaiki. Dan yang keempat adalah latihan penguasaan keterampilan mengajar dapat menjadi lebih baik. Dan yang kelima adalah bagi calon guru dapat latihan belajar secara objektif. Dan yang keenam adalah untuk mengembangkan observasi dalam praktik mengajar secara relatif singkat. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sekolah dalam praktik mengajar yang relatif singkat. Nah, itu dia 7 manfaat dari pembelajaran mikro. Dengan adanya pembelajaran mikro, hal ini sangatlah membantu, khususnya bagi para calon guru, yaitu untuk mengembangkan keterampilan mengajarnya dalam pembelajaran secara singkat. Sekian penjelasan dari saya mengenai manfaat dari pembelajaran mikro.